Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Perselisihan antara gunung dan laut pasti disebabkan oleh kepunahan abadi. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada pertempuran berdarah antara ras di antara kita, meskipun tidak ada intervensi dari kekuatan dunia lain, tetapi jika terus berdiri seperti ini, itu pasti akan melukai vitalitas dunia gunung dan laut, dan saya pasti akan menemukan Direktur Departemen, Mies, dan saya tidak akan mengampuninya. Yang kelima bahkan lebih marah, dan tampaknya membencinya sampai ke intinya. Mulai sekarang, sepertinya perang pecah di hampir setiap dunia, dan itu bukan perang biasa, tetapi perang skala besar yang memengaruhi fungsi normal seluruh dunia. Setelah yang kelima selesai berbicara, giliran 6, dan itu juga Dokter Kekaisaran Juqian. Dengan cara ini, jika saya kosong seperti seorang istri, itu pasti karena pengetahuan tentang Chang Miji telah mengganggu saya, dan sekarang itu juga membuat jiwa saya sengsara, yang membuat saya sangat sedih. Bagaimanapun, saya harus menemukannya Xiao Yan. Saya mendengar bahwa identitas keduanya masih dipertukarkan, dan tidak ada cara untuk mengubahnya untuk saat ini. Jika tidak, mereka berdua akan menjadi sasaran kritik publik dan menipu semua orang. Hanya pidato tabib Kekaisaran Su yang membuat Xiao Yan mencibir, meskipun dia dan Xiao Yan pada dasarnya mencapai konsensus, tetapi itu hanya verbal. Tepat sebelum pertempuran pertama, tabib Kekaisaran Su Qian pasti tahu bahwa setelah Xiao Yan menerobos kepergian setelah melihat Ye Beijing sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Tabib Kekaisaran migrasi palsu, dia bahkan mungkin telah mengamati Xiao Yan, bahkan menguji Xiao Yan, karena kekuatan Xiao Yan terlalu lemah untuk membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Tapi Xiao Yan selalu menciptakan perasaan di dalam hatinya bahwa dia adalah pria kuat yang kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Jadi saya tidak percaya bahwa Xiao Yan di depan saya adalah dewa. Meskipun saya telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, semua orang tahu bahwa saya hanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun dalam transaksi, dan saya tidak menyembunyikannya dari Anda, dan saya lebih lemah dan tidak mampu, dan tidak mungkin bagi saya untuk menghancurkan keegoisan, dan jika Anda memiliki kebutuhan, semua orang dapat mencari saya, tetapi saya harap Anda tidak akan meragukan saya. Pro tampaknya yang paling mencurigakan. Sarang panjang juga berkeliaran di seluruh dunia. Dilihat dari karakteristiknya, dia adalah yang paling patuh, tetapi dilihat dari pidatonya, sepertinya tidak ada masalah, dan tidak ada cukup bukti, jadi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Saya telah mundur selama ribuan tahun, dan saya tidak pernah mengambil setengah langkah, mengambil tungku sebagai pendamping saya dan membantu prajurit ilahi dunia sebagai jalan, tanpa berpikir atau berkelahi. Apa yang Anda katakan, tidak menarik untuk berada di pertandingan berikutnya dan tidak ada hubungannya dengan itu, dan saya tidak ingin membuat alasan apapun, dan saya masih tidak memiliki keraguan dalam pidato yang sangat singkat. Dilihat dari pertemuan sebelumnya, baik Seven dan Eight jarang berpartisipasi dalam terlalu banyak pidato. Sejauh menyangkut pengetahuan dunia, mereka semua tampaknya acuh tak acuh, sampai pada akhirnya giliran Xiao Yan menjadi dokter kekaisaran di sini. Karena dia memerankannya, maka sekarang Xiao Yan hanya bisa memainkan peran. Divisi umur panjang tabib kekaisaran ada di antara mereka, jadi pidato Xiao Yan sangat penting untuk mengetahui siapa divisi umur panjang itu. Kedua, hal yang paling penting sekarang adalah membuktikan identitas seseorang, dan untuk mengesampingkan bahwa dia adalah orang yang merupakan perusak jangka panjang, mungkin menjadi kuncinya. Adapun identitas Xiao Yan dan tabib Kekaisaran Su Qian yang bermain satu sama lain, dia tidak pernah mengungkapkannya, seolah-olah dia adalah pengamat bendera. Karena apa yang disebut Guan Qi diam, saya malu untuk mengatakan bahwa saya adalah Raja Kehampaan, yang dapat digambarkan sebagai rasa hormat, tetapi saya bukan lagi Raja Kehampaan setelah beberapa saat. Saya telah menelan beberapa dunia untuk bertahan hidup, tetapi itu semua adalah upaya terakhir, dan saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Changnes. Sekarang bukan dominasi saya untuk memasuki sensi, lagi pula, saya bukan lagi Raja Taixu. Xiao Yan penuh dengan penyesalan, sepertinya itu adalah jenderal tersembunyinya yang tak terkatakan. Dengan cara ini, sepertinya itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dokter Kekaisaran Su Qian. Hanya saja ucapan ini, Xiao Yan tidak sulit membayangkan bahwa tabib Kekaisaran Su Qian, yang sudah peduli tentang ini,
mungkin tidak tahu tentang dia, berapa banyak kata yang diam-diam dia memarahi. Tetapi sekarang semua orang yang hadir mengetahuinya, sepertinya dia berbicara tentang identitasnya, tetapi sebenarnya itu adalah dokter Kekaisaran Suqian. Namun, tabib Kekaisaran Suqian tidak tahu banyak tentang identitas Xiao Yan, dan bahkan jika dia mau, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi tentu saja, dia tidak berani mengada-ada, dan keberadaan fabrikasi akan menjadi sasaran kritik publik begitu Cacat terungkap. Namun, Xiao Yan adalah kebalikannya, semua yang dia katakan itu benar, dan itu juga informasi yang dia ketahui, dan tidak ada setengah kebenaran. Meskipun beberapa di antaranya adalah spekulasi, dan kedengarannya masuk akal, dan kedelapan dari mereka telah selesai berbicara, tampaknya tidak ada alasan yang aneh untuk masing-masing dari mereka, dan mereka juga telah membuktikan identitas mereka, dan tampaknya tidak mungkin tidak ada yang ingin menemukan kepala Mit dalam situasi seperti itu, dan kecuali ada bukti yang kuat, akan sulit untuk mengonfirmasi. Sekarang semua orang telah melalui putaran diskusi dan dapat memilih dengan suara bulat, itu akan diusulkan mulai sekarang, dan mereka akan kehilangan kualifikasi mereka untuk memasuki domain Dewa Kekacauan. Setelah semuanya terdiam, satu pihak perlahan berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan, dan setelah diusir, dia tidak hanya tidak akan lagi dapat berpartisipasi dalam konferensi kekacauan, tetapi yang lebih penting, dia akan kehilangan kualifikasinya untuk domain Dewa Kekacauan. Siapa sebenarnya yang ini? Dengan kemampuan seperti itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya. Meskipun dia juga berada dalam pertemuan, dia jelas berbeda dari mereka, tetapi apa yang tidak bisa diketahui Xiao Yan adalah bahwa jika dia tidak ada di dunia ini, maka dia pasti keberadaan tertinggi, tetapi mengapa mempercayakannya kepadanya? Dan untuk merebus roh darah 9 yin, dengan kemampuan seperti itu, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu tidak masuk akal, kecuali Anda selalu ingin menggunakannya untuk membantu. Apa yang tidak bisa dikonfirmasi Xiao Yan adalah apakah ada pemungutan suara lain selain dia. Tentu saja, tidak ada pilihan, Anda tidak dapat memberikan suara dan terus menyebarkan berita. Xiao Yan berpikir sejenak, dia memilih untuk tidak memilih, tidak ada cukup petunjuk, itu bukan langkah bijaksana untuk memilih tanpa pandang bulu, dan setelah pertemuan tanpa suara berlanjut untuk waktu yang lama, keheningan berakhir, dan sebuah suara keluar bahwa tidak ada yang memilih. Hasil ini sesuai harapan Xiao Yan, lagi pula, beritanya terlalu tiba-tiba, tidak ada yang siap secara psikologis, dan tidak ada petunjuk pasti seperti pikiran Xiao Yan, dan pemungutan suara tanpa pandang bulu hanya akan merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Anda dapat berbicara tentang Changmes yang pernah Anda lihat dan melihat apakah Anda dapat menemukan beberapa benang merah di dalamnya. Sekarang izinkan saya mulai dengan itu. Yang kedua berkata, dia adalah orang pertama yang mengusulkannya di sini, dan dia mengejarnya, dan bahkan membunuh Chang Annihilation meskipun itu hanya boneka kulit, itu tidak nyata, dan dia juga orang yang paling banyak berhubungan dengan Chang Nis. Saya telah melihat banyak, dan saya telah mencoba melacaknya, tetapi dia sangat pintar. Yang tidak pasti adalah apakah Chang Nis adalah banyak orang, atau hanya satu, penampilan mereka sebenarnya benar-benar bebas dari ditemukan oleh kita, atau bahkan dengan sengaja muncul di depan mata kita. Ini adalah salah satu karakteristik mereka, seolah-olah mereka sedang bermain, sengaja untuk keberadaan mereka, seperti boneka dikendalikan oleh kekuatan, tanpa nafas dan jiwa halus. Seolah-olah itu tidak ada. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.